Jangan lupa mensyukuri apapun yang kamu miliki, karena sejatinya sebesar apapun kenikmatan yang kamu miliki tidak akan nikmat dan cukup jika kamu tidak bisa bersyukur. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Virgil. Ia adalah pria yang baik dan peduli dengan sesama. Siang ini dia harus pergi ke pertambangan yang jauh dari pemukiman warga. Di perjalanan dia menikmati pemandangan gurun yang sangat gersang sambil memakan roti. Tapi di depannya terlihat ada seorang ibu yang terus-menerus menatapnya. Dia tahu bahwa ibu ini kelaparan dan sebelum turun, Virgil pun memberikan roti yang dia bawa. Setelah turun kereta, Virgil melihat sekelilingnya yang sangat sepi sambil mencari orang agar bisa ditanyai. Akhirnya dia pun menemukan seorang bapak yang sedang nonton TV. Dengan sopan, Virgil menanyakan apakah dia melihat seseorang di sana. Karena Virgil sudah berjanji akan bertemu di tempat itu untuk pergi ke kamp pertambangan yang dia tuju. Berkali-kali Virgil pun bertanya, bapak itu tidak menjawab. Karena sedikit kesal, Virgil pun menanyakan letak toilet. Baru sang bapak mau menjawab. Do you have a bathroom? Die ist Richtung links. Saat membuka pintu toilet, Virgil heran tempat ini kumuh banget. Bahkan banyak lalat yang berterbangan. Dan daripada berak di celana, dia pun terpaksa untuk berak di toilet itu dulu. Belum lama dia jongkok, ada seorang pria yang memanggilnya dari arah luar. Ternyata dia adalah orang yang akan mengantarkan Virgil ke camp tersebut. Virgil buru-buru untuk cebok dan keluar. Karena sangat panas, dia pun bebersih dulu hingga akhirnya Virgil pun diomelin karena membuang-buang air. Padahal di sana sedang gersang dan kekurangan air. Perjalanan menuju camp pun dimulai. Mereka sudah memasuki area terlarang di tempat itu. Virgil diantarkan oleh Pak Supir yang bernama Kate. Walaupun mereka berangkat pakai mobil setengah rongsok, tapi Virgil tetap yakin dia akan selamat sampai tujuan. Belum lama jalan, Kate si pelit ini udah mulai hitung-hitungan biaya sewa. Dari biaya uang jasa supir, bensin, sampai air pun dihitung. Totalnya kurang lebih 5 juta untuk sekali jalan. Padahal sebelumnya saat Virgil tanya cuma 3 juta. Walaupun diperas, tetapi Virgil gak bisa berbuat apa-apa daripada diturunkan di tengah padang pasir. Namun di perjalanan bannya tiba-tiba pecah. Mau gak mau mereka ganti ban dulu. Namanya juga mobil rongsok, tidak mau ambil pusing, Virgil segera ganti ban mobilnya. Tiba-tiba ada 2 ekor anjing yang saling menyerang. Virgil pun menatap anjing itu sampai Virgil sadar hidup di gurun pasir ini hanyalah orang kuat yang bisa bertahan. Anjing yang lemah pun terkapar diserang anjing yang kuat. Dan sama dengan kehidupan ini, yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan menghilang. Tidak mau diganggu 2 anjing ini, Kate pun mengusir dan memukul anjing yang sekarat agar segera mati dan tidak merasakan kesakitan. Selesai bannya diganti, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba, mereka memutuskan istirahat terlebih dahulu. Walaupun siang hari sangat panas, tetapi malam di sini tetap dingin. Mereka berdua berbincang-bincang. Kate pun membuka obrolan. Dia tahu jika tempat Virgil tinggal sedang kacau balau. Orang-orang saling berantem, hingga akhirnya mereka meninggalkan tempat asalnya. Karena itu, Kate pun menanyakan kenapa Virgil mau pindah ke tambang itu. Kate merasa bahwa di sana juga tidak lebih bagus daripada tempat Virgil tinggal saat ini. Tetapi Virgil mengatakan bahwa itu harapan dia satu-satunya. Dia percaya di sana masih ada harapan untuk merubah hidupnya. Well, I dare say wherever you've come from ain't very real dirty work. Not afraid of hard work. People there got that look in their eye. I can handle it. Pagi harinya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Kali ini Virgil yang nyetir karena Kate masih tidur pulas. Sebelumnya Virgil sudah diperingatkan tidak diperbolehkan untuk menyalakan AC karena mobilnya akan rusak.
Gak mau menghiraukan omongan Kate dan mumpung Kate sedang tidur, Virgil diam-diam menyalakan AC. Gak lama terdengar suara gemuruh di mobil itu, dan benar saja tiba-tiba mobilnya mogok dan gak bisa jalan. Kate terbangun dan kaget melihat mobilnya rusak. Dia buru-buru minta Virgil untuk menghentikan mobilnya. Virgil yang merasa bersalah pun langsung minta maaf. Walaupun Kate sangat kesal, tetapi dia mau memaafkan Virgil karena berpikir kalau yang rusak paling cuma selangnya. Bingung dengan mobil yang gak bisa jalan, Virgil pun pergi ke arah pohon untuk kencing lebih dulu. Siapa tahu setelah kencing dia mendapatkan ide untuk memperbaiki mobil itu. Dia pun berjalan dengan menyeret kakinya yang sedang sakit. Dan selesai kencing, Virgil melihat sekitar. Dia menyadari ada yang aneh pada bongkahan batu di sampingnya. Dia pun mendekati batu itu, dan setelah dia pegang, dia sangat terkejut. Ternyata itu bukanlah batu, tapi bongkahan emas. Virgil pun langsung merasa bingung. Di dalam hatinya yang serakah, dia ingin memiliki emas itu sendirian, biar dia langsung jadi orang kaya. Tetapi di sisi lain dia juga membutuhkan Kate untuk mengangkut emas itu. Akhirnya Virgil pun memutuskan untuk memanggil Kate. Kate pun mendekat. Dia gak percaya dengan omongan Virgil karena dia mengira itu hanyalah tembikar. Untuk memastikannya, Kate pun membakar bongkahan emas itu dengan koreknya. Jika itu benar emas, pasti tidak akan hangus. That's fucking gold. Setelah diperiksa, ternyata itu benar-benar emas. Mereka langsung menggali dengan skop yang Kate bawa. Semakin digali, semakin terlihat besar emasnya. Setelah cukup dalam, mereka pun mulai menggoyang-goyangkan emas itu agar mudah dicabut. Karena itu sangat besar, maka mereka berdua tidak kuat untuk mencabutnya. Tidak kehilangan akal, mereka pun mulai memanfaatkan mobil rongsok miliknya Kate. Virgil pun mulai menali emas itu dan Kate pun siap menarik dengan mobilnya. Namun setelah dicoba berkali-kali, mobil itu tidak bisa menggerakkan emas tersebut sedikit pun. Lagi-lagi mereka tidak menyerah. Mereka mulai menggali kembali sekitaran emas itu agar lebih mudah untuk dicabut. Saking asiknya mereka menggali emas, tanpa disadari hari pun mulai malam. Virgil dan Kate memutuskan untuk mencari kayu untuk membuat api unggun. Selain untuk pencahayaan dan menghangatkan tubuh, yang terpenting api ini akan menjauhkan mereka dari serangan anjing liar. Sambil istirahat, mereka pun ngobrol dan Kate sangat bahagia mendapatkan bongkahan emas itu. Mereka bersorak gembira untuk merayakan keberuntungan itu. Saat ini yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana cara membawa emas tersebut. Kate pun memberikan ide. Untuk salah satu di antara mereka harus ada yang ke kota untuk mengambil eskavator agar emas bisa dipindahkan. Satu lagi harus tetap menjaga di sini agar emas tidak diambil oleh orang lain. Karena Kate Akamsi, anak kampung sini yang sudah tahu pasti jalan dan tahu tempat penyewaan, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengambil eskavator dengan estimasi 5 hari. Kate akan kembali. 2 hari untuk perjalanan ke kota, 1 hari untuk ngecek eskavator, dan 2 hari lagi untuk kembali menjemput Virgil. Akhirnya Virgil pun menyetujui ide tersebut. Pagi harinya Kate memberikan seperangkat alamat bertahan hidup kepada Virgil. Kate pun memberikan 1 jerigen air, beberapa makanan kaleng, gunting untuk bertahan hidup, dan ponsel satelit beserta baterainya agar tetap bisa komunikasi dengan Kate. Tetapi Virgil heran dengan Kate yang memiliki banyak air di mobilnya. Kate pun beralasan jika itu untuk mendinginkan mobil rongsoknya itu. Sebelum Kate pergi, dia memberikan pesan untuk Virgil agar menjaga pikirannya tetap tenang agar tetap bisa bertahan di tempat ini sendirian. Akhirnya Kate pun meninggalkan Virgil. Setelah ditinggal Kate, Virgil menutupi bongkahan emas itu dengan pasir.
Dia juga mendirikan tenda kecil di samping emas agar terhindar dari terik matahari. Virgil pun mencoba ponsel yang Kate berikan apakah berfungsi atau tidak. Ternyata ponsel itu berfungsi dengan baik. Sekarang Virgil siap untuk menjaga bongkahan emas itu. Hari pun mulai sore dan Virgil harus membuat api unggun. Dia bergegas untuk mencari kayu. Setelah meletakkan beberapa kayu di samping tenda, Virgil melihat kalajengking. Karena dia takut kena bisa kalajengking, Virgil pun mengusir kalajengking tersebut dengan kayu agar pergi tanpa harus dibunuh. Malam pun tiba, Virgil sedang menyantap makanan kaleng yang diberikan Kate. Saat sedang asik menyantap, tiba-tiba terdengar suara anjing. Di sini sejujurnya Virgil agak ketar-ketir, tetapi dia harus tetap bertahan dan harus berpositif thinking. Keesokan harinya, Virgil menyadari kulitnya semakin mengering karena cuaca yang sangat ekstrim. Siang terasa begitu terik, sedangkan malam begitu sangat dingin. Ditambah lagi dia tidak cukup minum air sehingga kulitnya pun dehidrasi. Saat dia absen pagi, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Virgil langsung berlari ke arah ponsel itu. Tetapi saat dia sampai, panggilan udah berakhir. Daripada kesel, Virgil pergi mencari kayu untuk nanti malam. Dan saat dia memperhatikan sekitar, dia melihat ada cahaya yang memantul akibat benda berwarna putih. Dia pikir itu adalah orang. Akhirnya dia cepat-cepat untuk mengubur emas itu agar tidak terlihat. Penasaran dengan cahaya yang tidak hilang itu, akhirnya Virgil pun mendekatinya. Dan saat dia sampai, ternyata itu adalah sebuah kaleng bekas yang terkena sinar matahari. Tetapi tidak jauh dari sana dia melihat puing-puing pesawat yang telah jatuh. Dia melihat huruf Hangul yang menandakan itu pesawat milik Korea. Virgil mulai melihat barang-barang di dalamnya. Siapa tahu ada yang bisa dipakai untuk bertahan hidup di gurun pasir ini. Sebenarnya Virgil merasa nyaman tinggal di pesawat ini, tetapi dia tidak mungkin meninggalkan bongkahan emas miliknya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berteduh dan beristirahat sebentar. Dan setelah itu Virgil pun mulai memungut barang-barang yang bisa ia gunakan untuk membuat tenda. Dengan susah payah Virgil pun mengangkut puing-puing pesawat itu. Karena cuaca yang sangat panas, kulitnya pun mulai bernanah dan melepuh. Namun akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Sekarang tenda miliknya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Tetapi tetap saja sinar matahari yang menyengat itu bisa menembus pertahanan tendanya. Akhirnya Virgil pun memutuskan untuk keluar tenda agar terkena angin karena kepalanya juga mulai terasa pening. Di tengah kepusingan itu, Virgil mulai meratapi nasib malangnya. Tiba-tiba kalajengking yang tempo hari diusir kembali lagi. Karena tidak pernah berbicara dengan manusia, Virgil pun mulai ngobrol dengan kalajengking itu dan menganggap kalajengking itu seperti temannya sendiri. Virgil pun curhat tentang keadaan yang sangat berat ini. Virgil mulai kepikiran untuk mengambil sedikit bongkahan emas itu. Kenapa dia tidak mengambilnya sedikit? Toh dengan emas segitu dia sudah bisa bertahan hidup dan menjadi orang kaya. Gak lama setelah dia berhasil mengambil bongkahan kecil emas, Kate pun menghubunginya. Dia mengabarkan bahwa mobilnya mogok karena mesinnya panas, sehingga dia akan datang lebih lama dari perkiraan awal. Di telepon itu, Virgil juga mengatakan bahwa dia ingin membawa bongkahan kecil emas itu. Tetapi Kate memarahinya dan meminta Virgil tetap menjaga bongkahan emas itu. Kate berjanji akan datang secepat mungkin. Malam harinya seperti biasa Virgil menyalakan api unggun. Tetapi tidak seperti malam biasanya, anjing-anjing ini berani mendekat. Sepertinya anjing ini sangat kelaparan hingga berani mendekati Virgil. Di tengah ketakutannya, Virgil pun mencoba untuk menakut-nakuti anjing-anjing itu dengan api. Akhirnya dia berhasil mengusir anjing-anjing tersebut. Tetapi sekarang Virgil mulai merasa takut. Dia takut jika anjing-anjing ini akan menyerangnya lagi, apalagi Kate belum juga sampai. Terkena suhu ekstrim membuat kondisi Virgil memburuk, kulitnya semakin melepuh, bahkan saat ini lalat mulai mengerubunginya. Daya tahan tubuhnya sudah semakin lemah, ditambah lagi bahan makanan pun sudah mulai menipis.
Melihat seekor ular datang, Virgil berpikir untuk memakan ular itu. Tetapi sialnya saat ingin menangkap, dia malah menjatuhkan botol air yang sangat berharga itu. Saat Virgil sedang mengumpulkan puing-puing pesawat, ketakutan Virgil terjadi. Ya, ada manusia yang datang. Virgil pun langsung bersembunyi di dalam pesawat. Tetapi sayangnya perempuan itu sudah melihat Virgil dari kejauhan. Akhirnya dia menyuruh Virgil keluar dari persembunyiannya. Sebenarnya perempuan ini baik. Dia juga menawari Virgil dendeng ular, tetapi karena Virgil takut jika emasnya akan diambil orang lain, maka Virgil tidak menyambut baik perempuan ini. Bahkan setiap perempuan ini bertanya, jawabannya selalu singkat, padat, dan juga ketus. Perempuan ini juga memberitahu bahwa 5 kilo dari sini ada sumber air dan banyak tempat untuk berlindung. Tetapi Virgil menolak tawaran tersebut. Dengan gelagat yang mencurigakan, perempuan ini mulai mengetahui bahwa Virgil sedang menyembunyikan sesuatu. Perempuan itu kesal karena Virgil nggak menyambutnya dengan baik. Akhirnya dia pun memilih pergi dan mengatakan akan pergi ke tenda di balik bukit, yang berarti dia akan pergi ke tenda Virgil tinggal. Karena takut ketahuan, dia pun mengejar perempuan itu dan meminta perempuan itu untuk mengambil pesawatnya aja, karena itu lebih nyaman. Virgil pun mulai bergegas kembali ke tendanya, tetapi perempuan ini tetap mengikutinya dan mencercanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Virgil kelelahan untuk menjawab. The brain gets dehydrated out here. Hallucinations even. Just rest. Perempuan ini sangat penasaran dengan isi tenda Virgil. Dia pun akhirnya sampai ke tenda itu, dan Virgil yang sudah tidak bertenaga tetap mencoba untuk mengusir perempuan ini dan tidak mau berbagi tempat dengan dirinya. Perempuan ini pun berkeliling dan dia menyadari sesuatu. Dia mengatakan bahwa Virgil adalah orang yang tamak dan suka mengambil yang bukan miliknya. Karena terus mendengar perempuan ini menghinanya, Virgil pun emosi dan langsung menamparnya dengan sekop hingga perempuan itu tewas. Syok dengan apa yang dia lakukan, badan Virgil pun gemetaran. Takut orang lain akan mengetahui ini, akhirnya dia mulai menggali tanah untuk menguburkan perempuan ini. Karena Virgil lelah, dia hanya bisa membuat lubang yang tidak terlalu dalam. Sehingga bangkai perempuan itu pun tercium oleh anjing liar dan langsung dimakan anjing liar itu. Sedikit-sedikit badannya pun mulai digerogoti. Virgil yang dasarnya baik, dia sangat bersalah membunuh orang dengan sengaja hanya untuk menyelamatkan bongkahan emas miliknya. Akhirnya Virgil pun memutuskan untuk membakar perempuan itu agar jejaknya tidak terlihat. Pagi harinya Kate menghubungi Virgil dan mengabari kalau dia sudah mendapatkan eskavatornya. Karena eskavator sangat berat sehingga itu menghambat perjalanannya. Virgil sudah mulai merengek karena dia sudah nggak kuat lagi hidup di tempat ini sendirian. Virgil ingin segera bisa membawa emasnya pergi. Seperti biasa, kegiatan rutin Virgil, dia harus mencari kayu setiap hari untuk membuat api unggun. Hari ini tiba-tiba badai pasir menyerangnya. Yang awalnya kecil tiba-tiba menjadi besar dan badai itu menggulung tubuhnya. Virgil berusaha menyelamatkan diri dan berlindung di balik tenda yang dia pikir akan bisa melindunginya. Tetapi ternyata semua puing-puing pesawat itu bertebangan seperti kapas karena badai itu sangat kuat. Akhirnya Virgil pun memutuskan untuk berlari. Tetapi sayangnya pohon mati yang dijadikan tenda selama ini roboh dan salah satu rantingnya menancap di perutnya. Di tengah kesakitan itu, Virgil merangkak untuk memastikan emasnya tetap aman. Setelah melihat emasnya aman, dia pun merasa lega. Tak mungkin Virgil membiarkan ranting itu terus menancap. Dengan memberanikan diri, Virgil mencabut ranting pohon itu. Saat berhasil dicabut, dia langsung membuat api dan memanaskan besi untuk menambal lukanya. Karena sudah tidak memiliki air, Virgil pun memeras darah yang tertempel di bajunya dan dia pun meminumnya. Badannya udah gak kuat lagi. Akhirnya dia pun pingsan.
terbangun, dia melihat ada seorang perempuan yang mirip dengan perempuan sebelumnya yang dia bunuh. Perempuan itu mengarahkan panah ke tubuhnya. Alih-alih membunuh Virgil, perempuan itu memberikan air minumnya untuk menyelamatkan Virgil yang terkulai lemas. Virgil pun mengalami pendarahan hebat, dan di tengah sekaratnya itu Virgil mulai berhalusinasi. Dia melihat perempuan yang dia bunuh mendatanginya. Virgil ketakutan dan ngesot untuk memastikan emasnya masih ada. Namun tiba-tiba Kate menelpon. Virgil langsung memberitahu tentang perempuan yang ia temui. Bukannya mencemaskan keadaan Virgil, Kate emosi karena takut ada orang lain mengetahui bongkahan emas milik mereka. Kate pun meminta Virgil untuk menjalankan tugasnya dengan benar untuk menjaga emas itu. Dan saat sedang berbincang, tiba-tiba perempuan itu datang. Perempuan itu ternyata kakak dari perempuan yang Virgil bunuh. Dan perempuan itu menanyakan adiknya di mana. Tetapi Virgil tidak menjawab dan langsung mengusir perempuan itu. Namun wanita itu masih baik dan ingin mengantarkan Virgil ke sumber air agar bisa bertahan hidup. Namun lagi-lagi Virgil malah membentak perempuan itu dan memintanya untuk pergi. Tenaga Virgil pun semakin sedikit. Kate menghubunginya lagi untuk memastikan Virgil sudah mengusir perempuan itu atau belum. Virgil yang udah gak memiliki tenaga pun menanyakan keberadaan Kate dengan harapan dia segera bisa menolongnya. Namun tiba-tiba anjing-anjing liar pun mengepung Virgil dan mulai mencabik-cabik badannya Virgil. Awalnya Virgil melawan, tetapi lama-kelamaan dia tidak berdaya juga. Bau amis darah di tubuh Virgil lah yang mengundang anjing itu semakin ganas dan langsung menyerang Virgil hingga akhirnya dia meninggal. Sedangkan ternyata di tempat lain, Kate sedang memantau keadaan Virgil dari atas bukit. Ya, benar. Selama ini Kate sudah kembali sejak mengambil eskavator. Tetapi dia sengaja memantau Virgil dari atas bukit agar Virgil mati dengan sendirinya. Tindakan keji ini tidak lain dikarenakan keserakahan Kate yang menginginkan bongkahan emas itu untuk dirinya sendiri. Setelah memastikan Virgil sudah meninggal, Kate pun datang ke bongkahan emas itu dengan membawa eskavatornya. Tetapi ketika Kate mau mengeksekusi bongkahan emas itu, tiba-tiba ada panah yang langsung menancap di dadanya. Hingga akhirnya Kate pun tewas di tempat. Ternyata panah itu dari kakak perempuan yang Virgil bunuh. Pada akhirnya Virgil maupun Kate tidak ada yang mendapatkan bongkahan emas itu. Keserakahan mereka membuat mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa. One more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I